Halo semuanya, selamat datang di Kisah Bijaksana. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang pemuda miskin yang menjadi kaya dengan jalan yang tidak terduga. Sebuah kisah yang bisa memberikan dorongan semangat dan pelajaran moral untuk kita. Simaklah sampai akhir agar pesan dari kisah menarik ini bisa kita pahami dengan baik. Suatu ketika di sebuah negeri yang jauh, hiduplah seorang pemuda bernama Fatan. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah rumah gubuk yang sederhana di pinggiran negeri. Hidup mereka serba kekurangan. Namun Fatan tumbuh menjadi pemuda yang sopan, rajin, dan penuh rasa syukur. Meski sering makan hanya dengan nasi dan garam, namun ia tak pernah mengeluh. Baginya, selama ibunya masih bisa tersenyum dan mereka bisa berteduh saat hujan, itu sudah cukup. Fatan sendiri bekerja di ladang warga desa. Apapun yang bisa dikerjakan, ia kerjakan. Mulai dari mencangkul, mengairi sawah, hingga memanen hasil pertanian. Namun hal itu ternyata belum cukup untuk dirinya dan sang ibu bisa makan dengan layak. Sebab pekerjaan di sawah yang musiman dan harus berbagi pekerjaan dengan buruh ladang lainnya. Pada suatu hari, datanglah utusan kerajaan ke pelosok negeri. Raja Dastan saat itu sedang mencari pelayan istana yang jujur dan pekerja keras. Melihat kriteria yang dicari adalah anak muda laki-laki yang pekerja keras, Fatan melihat hal itu sebagai sebuah kesempatan. Setelah meminta restu kepada sang ibu, ia segera mendaftarkan diri dengan menyampaikan bahwa ia adalah buruh ladang sebagai pertimbangan bahwa ia adalah pemuda pekerja keras. Dan setelah menunggu selama beberapa minggu, kabar yang dinantikan itu pun tiba. Fatan kini telah diterima sebagai pelayan di istana. Bekerja di istana sendiri merupakan kesempatan besar. Setidaknya itu yang dipikirkan Fatan. Walaupun gajinya tidak besar, namun masih lebih baik daripada harus mengharapkan pekerjaan di ladang yang tidak tentu. Setidaknya upah tetapnya sebagai pelayan cukup untuk makan dan menyisihkan sedikit uang untuk sang ibu. Di sela-sela pekerjaannya di istana, 1 minggu sekali Fatan menyempatkan diri untuk menengok sang ibu di gubuknya, yang dimana ia selalu disambut oleh senyum hangat yang seolah menjadi obat lelahnya bekerja. Dan kini sudah genap 1 tahun Fatan bekerja di istana. Ia dikenal sebagai pelayan yang cekatan, jujur, dan tidak banyak bicara. Raja sangat menyukai kinerjanya. Fatan selalu melakukan tugasnya dengan senyuman, bahkan saat pekerjaan paling berat sekalipun. Namun begitu, Raja Dastan ternyata punya satu kebiasaan buruk. Setiap kali sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya, ia akan langsung menyalahkan keadaan, pelayan, bahkan Tuhan sekalipun. Kalau hujan datang saat ia ingin berburu, ia akan berkata Tuhan tidak adil. Kalau makanannya tidak enak, ia akan mengutuk pelayannya. Ia akan kesal dengan hal buruk sekecil apapun, meski hidupnya serba berkecukupan dan dikelilingi kemewahan. Suatu sore yang panas, sang raja duduk di taman istana sambil menikmati sepiring buah-buahan. Saat ia mengambil satu mentimun segar, menggigitnya, tiba-tiba ia langsung memuntahkannya. Mentimun itu ternyata sangat pahit. Dengan wajah kesal, ia memanggil Fatan. "Fatan, kemari," serunya. Fatan segera datang dan membungkuk sopan. "Ada yang bisa saya bantu, tuanku?" Raja Dastan kemudian menyerahkan mentimun itu. "Coba makan ini. Rasakan sendiri bagaimana rasanya." Tanpa ragu, Fatan mengambil mentimun itu dan memakannya perlahan. Anehnya, wajahnya tidak menunjukkan raut berbeda sedikit pun. Ia mengunyahnya dengan tenang, seolah-olah mentimun itu manis seperti madu. Raja terkejut. "Apakah kamu tidak merasakan pahit, Fatan?" Fatan tersenyum dan menjawab dengan lembut, "Tuanku, selama ini Anda telah memberi saya makanan yang lezat setiap hari.
Dan kali ini untuk pertama kalinya Anda memberiku makanan yang pahit. Bagaimana mungkin saya tidak menerimanya dengan rasa syukur? Jika tangan yang sama telah memberi saya begitu banyak kebaikan, apakah pantas saya mengeluh saat menerima satu hal yang tidak enak? Mendengar itu, Raja Dastan terdiam. Kata-kata Fatan menampar hatinya. Ia tersentak menyadari bahwa selama ini ia hanya melihat kekurangan tanpa mengingat ribuan nikmat yang telah Tuhan berikan. Ia menyuruh Fatan untuk pergi, lalu merenungkan kata-kata yang diucapkan Fatan. Dari siang sejak kejadian itu hingga malam hari, sang raja terus saja merenung. Ia teringat akan kebiasaannya yang seringkali mengeluhkan hal-hal buruk yang terjadi, meski itu adalah hal yang kecil. Teringat juga ia akan karunia yang tak ada habisnya yang telah dilimpahkan kepadanya. Malu sekali rasanya sang raja mengingat kata-kata Fatan tadi siang. Jika tangan yang sama telah memberi saya begitu banyak kebaikan, apakah pantas saya mengeluh saat menerima satu hal buruk? Hari itu, Raja Dastan belajar dari pelayan yang sederhana. Ia mulai mencoba bersyukur atas apa yang ia miliki dan perlahan-lahan meninggalkan kebiasaannya menyalahkan Tuhan dan orang lain. Dan tidak ia sangka, ia mulai merasakan ketenangan yang selama ini ia cari. Hal-hal kecil yang sebelumnya membuatnya marah, kini tidak lagi mengusiknya. Ia lebih banyak memandang pada apa yang telah dikaruniakan kepadanya, seperti kekuasaan, kemewahan, kesehatan, dan orang-orang baik di sekelilingnya. Sungguh betapa malunya diriku, batin Raja Dastan. Aku sering marah hanya karena satu hal buruk, padahal Tuhan telah memberiku keberlimpahan yang tidak ternilai. Mendapatkan kedamaian yang tidak ternilai dari pelajaran kecil nan bermakna itu, sang raja pun memberikan hadiah kepada Fatan sebagai bentuk balas budi. Ia mengangkat Fatan menjadi ketua pelayan istana dan memerintahkan agar Fatan dan ibunya tinggal di dalam istana mulai hari itu juga. Sejak saat itu, kehidupan di istana menjadi lebih tenang dan sang raja untuk pertama kalinya benar-benar merasakan arti bersyukur. Yang kemudian setelah 2 tahun berlalu, Fatan meminta izin pamit dari pekerjaannya di istana setelah berhasil membangun bisnis pemasok hasil panen dari hasil kerjasamanya dengan petani di desa pinggiran. Yang hal ini, meski berat harus kehilangan salah satu pegawai terbaiknya, tentu direstui oleh sang raja. Teman-teman, seringkali satu hal buruk membutakan mata kita untuk bersyukur. Padahal jika kita melihat lebih dalam, kita akan menemukan bahwa begitu banyak karunia Tuhan yang telah dilimpahkan kepada kita, seperti kesehatan, keluarga, tempat tinggal, dan lainnya. Malu rasanya jika kita terus mengeluh hanya karena satu hal buruk yang terjadi. Dan satu lagi pelajaran penting dari kisah ini, bahwa bersyukur adalah kunci ketenangan dan kedamaian hati. Jangan lupa tinggalkan komentar positif jika kisah ini memberikan manfaat untuk teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah berikutnya.